Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusri Anandasya Putri dari NIM 21016021, mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Pertama, metode pembelajaran bahasa yang melatar belakangi psikologi tradisional. Psikologi tradisional adalah psikologi yang berkembang sebelum tahun 1879. Psikologi tradisional ini belum dapat ditempatkan sebagai ilmu murni karena cenderung bersifat terapan. Misalnya dikaitkan untuk menganalisis konsep-konsep sosial, politik, pengajaran, dan sebagainya. Dalam metode ini terdapat 3 tokoh utama. Yang pertama, Francis Bacon. Dia menyatakan bahwa alam harus dikuasai oleh manusia. Yang kedua, John Locke. Dia menyatakan bahwa pengetahuan merupakan alat atau dasar bagi manusia untuk menentukan dirinya sendiri, menentukan sikap manusia terhadap agama dan kepercayaan. Agama harus didasarkan atas rasio Tuhan, itu ada, menurut pemecahan rasional. Yang ketiga, Jean-Jacques Rousseau. Seluruh manusia pada dasarnya memiliki kodrat sebagai makhluk yang baik. Apabila manusia itu buruk, maka masyarakatlah yang menyebabkannya. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah mengubah dan memelihara lingkungan, termasuk memelihara sumber-sumber daya alam, agar dapat tumbuh dan berkembang. Metode tata bahasa. Bahasa Latin merupakan bahasa yang paling banyak dipakai dalam bidang-bidang pendidikan, komersial, keagamaan, dan pemerintahan di negara-negara barat. Hal itu tidak terlepas dari kecemerlangan para filosof. Namun, menjelang abad ke-16, ketika negara Prancis, Italia, dan Inggris menempati kedudukan penting sebagai akibat perubahan politik di Eropa, penggunaan bahasa Latin mulai menurun, baik dalam komunikasi lisan maupun tulis. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Metode tata bahasa terjemahan jelas tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Landasan teori pembelajaran yang digunakan dalam penyusunan MTBT juga tidak jelas. Yang keempat, rancang bangun metode. Yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode. Tata bahasa terjemahan pola interaksi belajar mengajar selanjutnya disingkat IBM dalam penerapan MTBT jelas bersifat satu arah. Guru merupakan pusat pembelajaran sedangkan siswa sebagai objek yang harus menempuh kegiatan belajar. Yang C, metode langsung. Sejarah singkatnya, sejak tahun 1880, pakar-pakar linguistik seperti Henry Swift dari Inggris dan Wilhelm Victor dari Jerman dan Paul Passy dari Prancis mulai menekankan perlunya organisasi profesi intelektual untuk mengembangkan ide-ide pembaharuan yang memiliki kredibilitas dan keberterimaan yang tinggi. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Yang keempat, rancang bangun pembelajaran. Yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode. Yang kedua, metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi behavioristik. Tokoh dan ide utama psikologi behavioristik yang pertama, Edward Lee Thorndike. Dasar terjadinya belajar adalah pembentukan asosiasi antara kesan panca indera dengan kecenderungan untuk bertindak melalui tahapan trial dan error. Yang kedua, Ivan Pavlov. Tingkah laku tertentu dapat dibentuk dengan cara memancing agar tingkah laku tersebut muncul dan pemancingan tersebut berlangsung secara berulang-ulang. Yang ketiga, B.F. Skinner. Kontrol tingkah laku atau behavior control adalah dan modifikasi tingkah laku atau behavior modification. Yang B, metode audiolingual. Sejarah singkatnya, sebelum Perang Dunia Kedua,
Pembelajaran bahasa asing hampir di seluruh belahan bumi ini didominasi oleh penggunaan metode terjemahan tata bahasa. Kadang-kadang juga disebut metode tata bahasa terjemahan dan metode langsung yang berasal dari tradisi pembelajaran bahasa Latin di daratan Eropa. Memasuki fase Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat mengembangkan metode pembelajaran bahasa asing yang kemudian dikenal dengan nama metode audiolingual. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Prinsip-prinsip dalam bahasa. Yang pertama, bahasa adalah ujaran. Yang kedua, bahasa merupakan seperangkat kebiasaan. Yang ketiga, ajarkan bahasa bukan tentang bahasa. Yang keempat, bahasa adalah apa yang diucapkan oleh penutur. Yang kelima, struktur suatu bahasa berbeda dengan struktur bahasa lain. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Yang keempat, rancang bangun metode. Yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode audiolingual. Yang C, metode Suggestopedia. Sejarah singkatnya. Suggestopedia merupakan seperangkat khusus rekomendasi pembelajaran yang diturunkan dari Suggestologi yang oleh Lozanov dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan mengenai telaah terhadap pengaruh yang tidak rasional dan pengaruh yang tidak sadar yang secara konstan ditanggapi oleh insan manusia. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Komponen teoritis penting itu adalah yang pertama wibawa, yang kedua sifat kekanak-kanakan, yang ketiga sumber ganda, yang keempat intonasi, yang kelima irama, dan yang keenam konser pseudo-pasif. 4. Rancang bangun metode. 5. Pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode Suggestopedia. 6. Kemungkinan penerapan metode Suggestopedia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 3. Metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi psikologi kognitivistik. Tokoh utamanya yang pertama, Jean Piaget. Menurutnya, proses belajar sebenarnya terdiri atas 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Dan yang kedua, David Ausubel. Menurutnya, individu akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada individu atau siswa. Yang ketiga, Jerome Bruner. Bruner mengusulkan teorinya yang disebut free discovery learning. Keempat, kritik terhadap teori kognitif. Teori kognitif, terutama teori yang dikembangkan oleh Piaget, sering dikritik karena sukar dipraktikkan atau terutama di tingkat-tingkat lanjut. B. Metode ilmiah. Sejarah singkat. Sejak rancangan pembelajaran yang dibuat awal Terrell dipublikasikan, beberapa praktisi pengajaran bahasa tergugah untuk melaksanakan penelitian menerapkan pikiran Terrell. Yang kedua, landasan teori kebahasaan. Terrell dan Krashen memandang bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Yang ketiga, landasan teori pembelajaran. Yang keempat, rancang bangun metode. Yang kelima, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode alamiah. Yang B, metode kompetensi komunikatif atau pendekatan komunikatif. Yang pertama, pengertian dan konsep pendekatan komunikatif. Pembedaan kemampuan kompetensi dengan performansi pada diri seseorang. Yang kedua, latar belakang perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif. Yang ketiga, penerapan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Yang keempat, pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode komunikatif atau pendekatan komunikatif. Baiklah, sekian persentase dari saya. Maaf kalau dalam
video. Bahasa yang saya gunakan kurang enak atau ada yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.